Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ja'alna kulla syai'in sahlan yassara. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dosen bimbing Tor Nur Khalis Majid MHI pada teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan STI Al-Akbar, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita dalam talabul ilmi. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kritik teks dan juga variasi bacaan mushaf atau variasi qiraat. Saya dan juga teman-teman ada Mas Anwar Fuadi, Mas Saiful Absor dan juga Mas Abdurrahman Nafis yang insya Allah akan membersamahi dalam presentasi malam hari ini. Langsung saja kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu pembahasan. Apa saja pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini? Ini slide-nya sudah geser? Sudah geser belum ini? Oke, sudah pembahasan. Jadi nanti ada kurang lebih ada 4 poin pembahasannya. Ada tentang pendahuluan kritik teks dan juga kajian teori kritik teks. Nanti kita akan jelaskan pengertian dari kritik teks itu apa sih. Terpental kayaknya. Monggo rekan Anwar Fuadi untuk memulai. Baik, saya lanjutkan ya. Dari pendahuluan kritik teks. Al-Quran adalah kitab suci yang keautentikannya diyakini terjaga hingga hari kiamat. Namun secara historis penyalinan mushaf dan tradisi qiraat melahirkan beberapa ataupun berbagai variasi bacaan dan perbedaan di dalam penulisan. Yang mana di satu sisi ini adalah kekayaan tradisi keilmuan Islam, tetapi di sisi yang lain membutuhkan kajian ilmiah agar dapat dipahami secara proporsional. Adapun dalam ilmu naskah ataupun psikologi, kritik teks adalah upaya ilmiah untuk menguji ataupun membandingkan dan merekonstruksi teks sedekat mungkin dengan bentuk aslinya melalui analisis varian naskah. Adapun pendekatan ini itu dapat digunakan untuk mengkaji perbedaan qiraat dan juga penulisan mushaf sehingga menjelaskan proses transmisi dan pemahaman teks dari generasi ke generasi. Lanjut digeser. Adapun secara pengertian yaitu kalau secara bahasa berasal dari kata anak, yaitu berarti artinya itu memilah ataupun bisa berarti menilai dan juga memisahkan teks yang sahih maupun yang tidak sahih. Adapun secara istilah, kritik teks adalah upaya ilmiah yang meneliti, membandingkan dan menilai berbagai varian naskah untuk merekonstruksi teks yang paling mendekati aslinya. Dalam filologi modern, kritik teks itu dilakukan karena teks mengalami penyalinan berulang, yang mana berpotensi melahirkan kesalahan di dalam penulisannya, baik dari kesalahan penulisannya ataupun penambahan dan juga pengurangan dan variasi bacaan, yang mana hasilnya nanti akan disajikan dalam aparatus kritikus, yaitu catatan varian di bawah teks. Dan dalam studi Al-Quran dan naskah Islam klasik,
kritik teks adalah ikhtiar ilmiah yang mana menelusuri, mengomplikasi, dan menguji perbedaan riwayat bacaan dan juga manuskripnya, lalu menyusunnya secara sistematis berdasarkan kaidah ulumul Quran dan juga kaidah ilmu naskah Al-Quran. Dan kritik teks Al-Quran ini bukan untuk meragukan keautentikan wahyunya, akan tetapi untuk mengkaji sejarah penyalinan, mengkaji pembacaan dan juga transmisi teksnya, yang mana hal ini sejalan dengan pembahasan kiroat Rasul Usmani dan juga sejarah mushaf dalam ulumul Quran yang klasik maksudnya. Terus digeser. Adapun secara sejarah kritik teksnya, di dalam ilmu qiraat syarat diterimanya bacaan tersebut yang pertama itu syaratnya itu sanadnya sahih. Yang kedua sesuai rasm, yaitu rasm mushaf Usmani, dan yang ketiga itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Adapun Ibnu Jazari menaruh perhatian besar pada validasi riwayat dan kesesuaian dengan rasmnya. Kalau di dalam ilmu rasm mushafnya, karya seperti Al-Mughni fi rasm masohif Al-Amsar, Abu Amr Ad-Dani mencatat perbedaan kecil penulisan mushaf sahabat dan mushaf standar, ada atau tidaknya alif, disambung atau dipisah hurufnya atau alifnya. Dan ini menunjukkan ulama terbiasa mencatat varian penulisan, bukan menghapusnya. Adapun dalam ilmu tafsir, dalam tafsir dan ulumul Quran, di dalam kitab Al-Burhan Az-Zarkashi, karyanya Imam Az-Zarkashi, dan Al-Itqan, karyanya Imam Asyuti, membahas qiraat ahruf, sab'atu ahruf, ya nasih mansuh dan asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Adapun pembahasan qiraat dan rasmnya pada hakikatnya adalah sikap ilmiah terhadap varian teksnya. Adapun tujuan kritik teks ini, yang pertama tujuannya itu merekonstruksi teks autentiknya, yaitu membandingkan varian untuk menemukan teks paling kuat berdasarkan ilmu Al-Quran. Kajian mushaf kuno memperkaya pemahaman keseragaman teksnya. Yang kedua itu menjelaskan proses transmisi teksnya, yaitu memetakan perjalanan teks melalui hafalan dan juga tulisannya. Penemuan seperti mushaf Sana'ah memberikan data baru tentang sejarah dan juga penyalinannya. Dan yang ketiga tujuannya yaitu memahami varian secara proporsional, yaitu dengan cara membedakan qiraat sahih yang diterima dan juga varian syadz ataupun yang langka, yaitu adanya perbedaan bukan berarti kontradiksi. Adapun tujuan yang keempat yaitu menjawab kritik dan juga keraguannya, yaitu dengan menanggapi klaim akademisi barat tentang ketidakstabilan teks terhadap Al-Quran. Adapun prinsip-prinsip dasar kritik teksnya, yaitu di dalam studi mushaf, di sini ada beberapa prinsipnya. Yang pertama yaitu prinsip keautentikan wahyunya, yaitu kritik teks tidak untuk meragukan wahyu, tetapi untuk menjelaskan proses penjagaannya di dalam sejarah. Pondasinya adalah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang terjaga, yang mana Al-Quran itu akan terus dijaga sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang mampu untuk merubah teksnya, apalagi merubah maknanya. Dan yang kedua itu prinsip komparasi datanya ataupun pembandingannya, al-muqaranah, yaitu wajib membandingkan berbagai sumber mushaf yang kuno ataupun riwayat qiraatnya, dan juga penjelasan ulama melalui metode filologi yang bertemu dengan ilmu ulumul Quran. Adapun prinsip yang ketiga yaitu prinsip riwayat dan rasmnya, yaitu dua pilar penilaian varian, kekuatan sanad ataupun kesesuaian dengan rasm Usmani. Yang keempat yaitu prinsip kebahasaan ataupun linguistik, yang mana variasi bacaan harus diuji dengan kaidah bahasa Arab yang baku, yaitu menggunakan ilmu dan juga ilmu nahwu dan juga soraf. Ilmu nahwu, soraf ataupun balaghah
yang mana varian yang janggal itu bisa dinilai lemah. Adapun prinsip yang terakhir yaitu prinsip dokumentasi dan juga transparansi, yang mana semua varian harus dicatat dan didokumentasikan baik di margin mushaf ataupun kitab qiraat atau sebagai aparatus kritikus, yaitu untuk keperluan studi dan juga untuk memverifikasi ulang. Adapun jenis-jenisnya yaitu jenis-jenis teks, jenis-jenis kritik teksnya yaitu kritik eksternal ataupun naqd khariji, yang mana kritik ini berfokus pada aspek fisik dan sejarah, yaitu sejarah naskah di luar teksnya, yang mana umur naskahnya itu semakin dekat dengan masa awal Islam, maka semakin tinggi nilai otentisasinya. Dan asal usulnya yaitu melacak wilayah penyalinan seperti halnya di Kufah, Basrah dan juga Syam. Adapun penyalinan naskahnya yaitu meneliti kredibilitas latar belakang keilmuan penyalin. Materi naskahnya yaitu menganalisis bahan, perkamen, kertas, dan juga gaya tulisan akhotnya. Adapun kritikan internal itu berfokus pada isi dan juga bahasanya di dalam teks itu sendiri, yang mana konsistensinya itu konsistensi kebahasaan, kesesuaian dengan kaidah nahwu dan juga sorof. Jadi secara kebahasaan itu harus sesuai dengan kaidah nahwunya dan juga sorofnya maupun balaghahnya. Adapun koherensi maknanya itu adalah itu harus keterkaitan logis antar bagian teks. Adapun analisis kesalahannya yaitu mengidentifikasi kemungkinan kesalahan tulis, lapsus, disebut sebagai lapsus kalami. Adapun konteks penafsirannya yaitu memperhatikan aspek bahasa, aspek sejarah dan juga maksud syar'inya. Lanjut geser. Adapun variasi bacaan dan teks mushafnya di sini pengertiannya yaitu variasi bacaan ataupun qiraat, perbedaan pelafal dan juga tajwid Al-Qur'an yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dengan memenuhi 3 syarat. Adapun 3 syaratnya tersebut, syarat sahnya, yang pertama itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua harus sesuai dengan rasm mushaf Utsmani. Dan yang ketiga itu memiliki sanad yang sahih. Adapun teks mushaf itu adalah lembaran yang sudah terjilid, yang mana isinya nanti menghimpun ayat-ayat Al-Quran dan ditulis dalam urutan yang jelas serta keutuhannya tetap dijaga. Adapun mushaf Utsmani merupakan mushaf pertama yang disusun di masa kekhalifahan Utsman bin Affan dengan tulisan dasar yang masih belum menggunakan titik. Adapun jenis mushaf tersebut, mushaf standar Indonesia maksudnya, yaitu seperti mushaf standar Utsmani yang mana diperuntukkan untuk khalayak umum, dan yang kedua mushaf standar Bahriyah yang diperuntukkan khusus untuk para penghafal Al-Quran, dan yang ketiga mushaf standar Braille yang diperuntukkan untuk penyandang tunanetra. Adapun bentuk variasi bacaannya di sini ada beberapa bentuk di sini. Yang pertama dari qiraat Nafi Al-Madani. Imam Nafi Ibnu Abdurrahman adalah imam qiraat terkemuka dari Madinah yang wafat pada tahun 169 Hijriah, yang mana beliau itu belajar dari 70 tabi'in sehingga memiliki sanad yang sangat kuat melalui 2 murid utamanya yaitu Qalun dan juga Warsh. Dan qiraat ini menyebar luas. Qalun dan Nafi itu dikenal dengan pergeseran vokal halus dan irama melodis, terutama digunakan di Libya, di Tunisia, di Libya dan juga Tunisia. Sedangkan Warsh Nafi memiliki ciri khas panjang vokal dan juga alunan lembut yang dominan di Afrika Utara, yang mana ini dominan di Afrika Utara dan juga di Afrika Barat seperti halnya Maroko dan juga Aljazair. Bentuk yang kedua yaitu qiraat Ibnu Katsir Al-Mariki.
Nah, Imam Abdullah bin Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah beliau itu imam qiraat dari Mekah yang lahir di Mekah dan juga wafat di Mekah pada tahun 120 Hijriah, yang mana beliau itu dulu langsung belajar dari sahabat Abdullah bin Zubair. Dan qiraat ini memiliki ciri khas pada formal jedanya, pada formal dengan jeda yang khas serta pengucapan yang hikmat dan tenang, yang mana Ibnu Katsir terutama digunakan di beberapa wilayah, yaitu digunakan di Yaman dan juga dianggap sebagai warisan penting dari kota Mekah sebagai tempat turunnya Al-Quran. Dan qiraat yang ketiga yaitu qiraatnya Abu Amr Al-Basri, yang mana Imam Abu Amr Al-Basri ini berasal dari Basrah, yaitu di kota Irak, dan wafat pada tahun 154 Hijriah melalui perawi utama yaitu Ad-Duri Abu Amr Ad-Duri, yang mana qiraat ini itu berkembang dengan karakteristik ritme unik yang memiliki banyak tanda hubung dan juga tanda jeda, yang mana ciri khasnya itu terletak pada variasi pelafalan halus dan penekanan huruf-huruf tertentu. Dan qiraat ini terutama dibacakan di wilayah Sudan dan juga Somalia, yang mana qiraat ini juga mencerminkan pengaruh linguistik Basrah dalam hal tradisi Al-Quran. Selanjutnya yang keempat yaitu qiraat Ibnu Amir Asy-Syami, yang mana beliau nama lengkapnya itu adalah Imam Abdullah bin Amr. Beliau itu salah satu imam qiraat yang berasal dari Damaskus, yaitu di daerah Syam, yang wafat pada tahun 118 Hijriah, yang mana beliau itu menjadi imam masjid di Damaskus selama 30 tahun. Dan qiraatnya juga memiliki ciri khas di dalam hal mad dan juga waqaf, serta pengucapan huruf yang jelas makhrajnya, dan melalui dua perawi utama yaitu Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Dan qiraat ini juga tersebar luas di wilayah Syam dan juga sekitarnya, baik di Damaskus, Lebanon, Palestina dan lain sebagainya. Dan yang kelima, qiraat Asim Al-Kufai. Beliau adalah Imam Asim bin Abi An-Najud, yaitu beliau itu berasal dari daerah Kufah di Irak, dan wafat di Irak pada tahun 127 Hijrah. Dan beliau memiliki dua perawi utama yaitu Hafiz dan Asim, yang mana qiraat ini menjadi qiraat yang paling populer, yang sering banyak digunakan di dunia, baik di Timur Tengah ataupun di Asia, dengan pengucapan jelas dan juga sederhana, serta syubah Nasim yang banyak dipraktikkan di Irak dan juga di Iran dengan variasi fonetik alternatif, yang mana qiraat Hafiz ini digunakan di hampir 95% di dunia Islam, termasuk di Indonesia, karena kemudahan dan juga kejelasan di dalam hal pelafalannya. Adapun yang keenam yaitu qiraat Hamzah Al-Kufai. Beliau itu Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad dari Kufah. Beliau lahir di Kufah dan wafat pada tahun 156 Hijriah, yang mana qiraatnya itu dikenal melalui Khalaf An-Hamzah, yang memiliki karakteristik teknik artikulasi kompleks dengan variasi panjang vokal dan juga konsonan. Dan qiraat ini juga dianggap cukup rumit dan memerlukan penguasaan teknik yang cukup tinggi, sehingga terutama dipraktikkan oleh kalangan ulama tertentu di seluruh dunia Muslim. Dan yang ketujuh yaitu qiraat Al-Kisai Al-Kufai. Beliau itu namanya Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai dari Kufah juga, wafat pada tahun 189 Hijrah. Beliau adalah guru besar nahwu dan juga guru besar qiraat di Kufah. Dan qiraatnya memiliki ciri khas di dalam hal imalah, idgham, dan juga pengucapan huruf-huruf tertentu. Al-Kisai ini mengajar banyak murid dan juga qiraat yang tersebar di wilayah Irak, serta Asia Tengah melalui para muridnya tersebut.
Adapun variasi teks mushafnya itu di sini yang pertama mushaf standar Indonesia, yang mana mushaf tersebut, mushaf standar Indonesia, merupakan bentuk penyeragaman cetak Al-Quran yang disusun dalam 30 juz untuk memudahkan umat muslim. Dan di sini itu terdapat tiga jenis utama. Yang pertama itu mushaf standar Utsmani, yaitu untuk kalangan umum dengan tulisan yang jelas dan juga mudah dibaca. Dan yang kedua itu mushaf standar Bahriyah, yang mana ini diperuntukkan untuk khusus dirancang untuk para penghafal Al-Quran dengan layout yang mendukung proses menghafalnya. Dan yang ketiga itu mushaf standar Braille, yang mana ini digunakan khusus untuk yang mana menggunakan huruf timbul untuk memudahkan penyandang tunanetra. Ini khusus untuk tunanetra dalam membaca Al-Quran agar lebih mudah maksudnya. Dan yang kedua itu mushaf Utsmani, yang mana mushaf Utsmani ini adalah mushaf pertama yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun ke-7 Masehi, dan ciri khas tulisannya itu tanpa titik dan juga tanpa harokat, yang masih mempertahankan kemurniannya, kemurnian tulisan aslinya. Dan mushaf Utsmani ini menjadi standar paling populer di seluruh dunia dengan tata letak teratur dan juga penulisannya yang rapi. Dan juga mengikuti tradisi Kufah dan juga Irak. Meskipun memiliki perbedaan penulisan dengan mushaf yang lain, mushaf Utsmani ini diakui sebagai representasi teks Al-Quran yang paling otentik maksudnya. Yang ketiga itu mushaf Fars. Mushaf Fars di sini itu berasal dari wilayah Maghrib, yaitu di daerah Afrika Barat, Maroko, dan berkembang di Tunisia dengan mengikuti tradisi Kairouan. Mushaf ini memiliki metode penulisan yang berbeda dengan mushaf Utsmani, terutama dalam beberapa aspek penulisan huruf dan juga tanda baca. Meski demikian, mushaf Fars ini memiliki tata letak yang teratur juga, dan juga jelas juga hampir sama dengan yang barusan, yaitu mushaf Utsmani. Yaitu mushaf ini kualitas cetakannya itu sangat baik. Penggunaan mushaf ini terutama tersebar di Afrika Barat, yaitu di Maroko dan sekitarnya, dan tetap diakui kesohihannya di dalam ajaran Islam. Dan yang keempat itu mushaf Hafiz. Mushaf Hafiz ini mengikuti tradisi Kufah, dan juga Irak dengan metode penulisan yang unik dan juga karakteristik yang tersendiri, mempunyai karakteristik tersendiri. Dan keunggulan mushaf ini juga terletak pada tata letak teksnya yang jelas dan juga teratur, dan juga memudahkan pembaca memahami isi ayatnya. Penulisan yang rapi dan kualitas cetakan yang baik membuat mushaf Hafiz ini menjadi pilihan yang nyaman untuk para pembaca di dalam membaca Al-Quran sehari-harinya. Dan mushaf ini juga memiliki perbedaan dengan jenis mushaf yang lain, namun tetap diakui sebagai sumber pemahaman ajaran Islam yang sah. Selanjutnya yaitu mushaf Madinah. Mushaf Madinah berasal dari kota suci Madinah pastinya, yaitu pada masa Rasulullah, dan memiliki metode penulisan yang berbeda dengan mushaf yang lainnya. Adapun keistimewaan mushaf ini terletak pada hubungan historisnya dengan kota Madinah, yaitu tempat berkembangnya Islam di awal, yang mana tata letaknya itu yang jelas, teraturnya memudahkan pembaca dan juga memudahkan untuk memahami isinya, memahami isi Al-Quran. Mushaf Madinah ini memiliki martabat khusus bagi umat Islam karena kaitannya dengan sejarah perkembangan Islam di Madinah. Dan yang keenam itu mushaf Syam, yang mana mushaf Syam ini berasal dari kota Syam, yang mana sekarang itu dinamakan dengan Suriah. Dengan tradisi dan sejarah kuatnya di dalam masyarakat Islam, mushaf ini memiliki karakteristik penulisan yang khas, yang mana membuat para pembacanya tersebut dapat memahami isi Al-Quran dengan lebih mudah dan juga dengan lebih terstruktur. Dan juga keunggulan mushaf Syam ini terletak pada metode penulisannya yang mencerminkan kekayaan tradisi Islam di wilayah Syam. Mushaf ini juga menjadi pilihan penting bagi mereka yang ingin mempelajari variasi penulisan Al-Quran. Lanjut. Rekan Anwar, mungkin bisa gantian.
Ya, selanjutnya sampean. Oke, bisa Silakan nanti. monggo minum dulu. Siap. Baik, rekan-rekan, selanjutnya ini kita tadi kan teori ya, teorinya panjang. Sekarang kita coba pada penerapan ya, pempraktekan metode kritik teks. Langkah-langkah dalam kritik teks, yang pertama, langkah yang kita ambil adalah menginventarisasi sumber-sumber teks, yaitu mengumpulkan seluruh sumber tekstual Al-Quran yang meliputi mushaf awal, yaitu sekitar abad 1 sampai 2 Hijriah, seperti fragmen Sana'ah dan Topkapi. Manuskrip periode Umayyah sampai Bani Abbasiyah yang menunjukkan perkembangan rosem dan harokat riwayat hafalan melalui transmisi oral yang mutawatir, serta kitab-kitab qiraat dan rosem seperti Al-Mughni dan Al-Nasr. Dengan tujuan inventarisasi ini adalah untuk membangun korpus data yang komprehensif sebelum analisis untuk menghindari bias dan menyusun peta persebaran tekstual yang akurat. Kemudian langkah yang kedua adalah verifikasi autentisitas sumber. Dengan cara melakukan verifikasi 3 aspek utama, melalui isnad dengan menilai reputasi perawi dan mencocokkan riwayat dengan qiraat yang mutawatir. Kodiologi dengan menganalisis bahan penulisan, tinta dan layout halaman, serta paleografi dengan mempelajari perkembangan bentuk huruf dan dari hijasi, skrip hingga naskah awal. Penanggalan manuskrip dilakukan melalui analisis gaya kaligrafi, data kolofon, dan metode radiokarbon untuk memastikan validitas data. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi dan klasifikasi varian. Mencatat setiap perbedaan antar sumber sebagai varian yang meliputi variasi rosem, ortografi, gundul, seperti perbedaan penulisan Mushaf Maliki dan Maliki, varian diakrik akibat penambahan titik huruf, varian harokat sebelum standarisasi, varian qiraat yang diklasifikasikan menjadi mutawatir, masyhur, dan shadhah, serta varian mushaf regional seperti perbedaan antara mushaf Kufah dan Syam dalam beberapa rosem minor. Yang keempat, yaitu dengan analisis linguistik komprehensif, menguji setiap varian melalui pendekatan dialektologi Arab awal untuk melihat pengaruh dialek Quraisy, Tamim, dan lainnya, termasuk bentuk kata, analisis morfologi untuk menilai validitas bentuk kata menurut kaidah prastandarisasi, studi sintak untuk melewati i'rab alternatif, dan evaluasi statistika Qur'ani yang mencakup pola, rima, struktur paralel, dan ritme. Yang kelima, analisis histori kontekstual, melakukan kajian sejarah melalui penelitian asbabun nuzul untuk memahami konteks turunnya Al-Quran, menelusuri peran Nabi dan kutub al-wahyi dalam penulisan wahyu, menganalisis proses kodifikasi era Abu Bakar pasca perang Yamamah, serta menelaah standarisasi era Utsman pasca perang yang menghasilkan rosem Utsmani dan dampaknya terhadap varian-varian yang tidak sesuai standar. Yang keenam, evaluasi berbasis kaidah ulumul Quran, menerapkan 3 kriteria utama penerimaan varian, yaitu memiliki sanad yang sahih melalui transmisi kuat sesuai dengan rosem Utsmani dalam ortografi standar, dan kompatibel dengan kaidah bahasa Arab fasih, baik dialek Quraisy maupun dialek Arab murni lainnya. Evaluasi ini menjadi standar baku dalam menilai validitas suatu varian bacaan.
Selanjutnya, penyusunan stema kodium, yaitu menerapkan pendekatan filologi modern dengan mengurutkan hubungan manuskrip berdasarkan proses penyalinan, menentukan arsitype sebagai bentuk teks tertua yang dapat direkonstruksi, menghapus varian sekunder yang muncul akibat kesalahan penyalinan, seperti haplografi dan diktografi, serta mengelompokkan keluarga teks berdasarkan karakteristik regional dan periode sejarah. Terakhir, yang ke-8 adalah penetapan bacaan dan rekonstruksi. Penetapan qiraat kanonik berdasarkan konsensus ulama dengan prioritas bacaan mutawatir di atas masyhur dan syadhah. Menentukan bacaan final dengan mempertimbangkan kekuatan linguistik dan luasnya periwayatan. Mendokumentasikan seluruh varian sebagai bagian dari sejarah teks serta menghasilkan mushaf standar modern yang didukung oleh kajian ilmiah terstruktur mengenai sejarah teks Al-Quran. Nah, selanjutnya ini kita praktek ya. Rekan-rekan sekalian, bisa dilihat pada PPT yang kita tampilkan. Ini adalah studi kasus penerapan kritik teks yang kita ambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 terdapat teks ayat yang berbunyi wala taqrabuhunna hatta yadkhun. Ayat ini atau teks ayat ini memiliki dua bacaan mutawatir dengan implikasi hukum yang berbeda. Ya, jadi lafadz yadkhun itu mempunyai dua bacaan yang sama-sama mutawatir. Bacaan pertama adalah yadkhulna yang dibaca oleh qurra' kufiyin seperti Imam Asim, Imam Hamzah, dan Al-Kisai. Nah, ketika ini dibaca yadhurna, maka mempunyai arti yaitu sampai mereka suci atau selesai haid. Sedangkan varian bacaan yang kedua, ya, lafadz atau teks ini bisa juga dibaca dengan yatatoharna. Ya, saya ulang, dibaca dengan yatatoharna yang dibaca oleh qurra' madaniyin dan makiyin seperti Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Nah, di sini ada perbedaan makna. Ya, ketika dibaca yatatoharna, maka ayat ini atau kata ini mempunyai makna sampai mereka mandi suci. Nah, perbedaan ini bukan hanya sekedar variasi fonetik biasa, akan tetapi menyangkut perbedaan makna substantif yang pada akhirnya berdampak langsung pada penetapan hukum fikih, ya, khususnya mengenai hubungan suami istri pasca haid. Dari teks ini, kemudian kita coba inventarisasi dan kita verifikasi sumbernya. Proses kritik teks dimulai dengan mengumpulkan seluruh sumber manuskrip kuno yang ada mulai dari abad 1 sampai 2 Hijriah. Termasuk mushaf Ijazi, ya, fragmen San'a, naskah Paris PNF, manuskrip Topkapi, dan mushaf Samarkand. Dari hasil inventarisasi, ternyata menunjukkan bahwa semua manuskrip awal menuliskan rosem yang sama, yaitu dibaca yadhurna tanpa tasdid dan juga tanpa tambahan huruf ta.
Verifikasi sanad melalui ilmu riwayat qiraat membuktikan bahwa kedua bacaan ini memiliki jalur periwayatan yang mutawatir dan kuat. Baik bacaan yadhurna yang diriwayatkan oleh para imam qiraat Kufah yang sanadnya bersambung kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan pelafaz bacaan yatatoharna itu ternyata diriwayatkan melalui imam-imam Mekah dan Madinah yang sanadnya bersambung kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, secara analisis kodikologi terhadap manuskrip-manuskrip tertua menunjukkan konsistensi penulisan tanpa ditemukan koreksi atau perubahan pada kata tersebut. Ini membuktikan bahwa perbedaan bacaan ini bukan akibat kesalahan. Saya ulangi, ya, membuktikan bahwa perbedaan bacaan ini bukan akibat kesalahan, ya, tetapi memang berasal dari variasi bacaan yang diakui sejak awal. Dari situ kemudian kita juga bisa menganalisis secara linguistik, ya, dan implikasi hukumnya. Perbedaan kedua bacaan ini bersifat fundamental. Bacaan yadhurna merupakan bentuk fi'il lazim atau kata kerja intransitif yang menekankan pada kondisi atau keadaan dari istri yang pasca haid tadi, kondisi suci yang terjadi secara alami setelah berakhirnya masa haid. Sedangkan pada pelafaltan kata yatatoharna ini adalah bentuk fi'il muta'adi atau kata kerja transitif yang menekankan pada tindakan aktif, yaitu proses pensucian melalui mandi wajib setelah berakhirnya masa haid. Perbedaan morfologi ini melahirkan perbedaan interpretasi hukum fikih yang signifikan. Menurut bacaan pertama, suami itu boleh mendatangi istri setelah masa haid berakhir, meskipun belum mandi. Sedangkan menurut bacaan yang kedua, suami tidak boleh mendatangi istri sampai si istri ini selesai melakukan tindakan mandi suci, terlepas dari apakah darah haid sudah berhenti atau belum. Nah, perbedaan ini kemudian melahirkan khilafiyah pendapat di kalangan ulama mazhab fikih. Ya, contohnya mazhab Syafi'i yang cenderung mengikuti bacaan kedua, sementara mazhab Hanafi lebih condong kepada bacaan yang pertama. Nah, kemudian rekonstruksi historis dan kesimpulan akhir berdasarkan analisis histori dapat direkonstruksi bahwa kedua bacaan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan diwariskan melalui para sahabat yang berbeda. Bukti historis atau sejarah menunjukkan bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bacaan yatatoharna. Sementara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas meriwayatkan bacaan yadhurna. Pada masa kodifikasi Utsmani, tim yang dipimpin Khalifah Utsman bin Affan dengan bijak kemudian memilih rosem yadhurna, ya, atau rosem ya to ha ro nun, di mana rosem ini dapat mengakomodasi kedua bacaan. Karena dalam tulisan gundul tanpa harokat, rangkaian huruf tersebut dapat dibaca sebagai yadhurna maupun yatatoharna. Dan kedua bacaan ini dinyatakan sah dan mutawatir
setelah melalui evaluasi ketat berdasarkan kaidah ulumul Quran, di mana keduanya memenuhi 3 syarat utama: sanad yang sahih, kesesuaian dengan Rasm Utsmani, dan kepatuhan terhadap kaidah bahasa Arab. Kesimpulan akhir kritik teks ini membuktikan bahwa variasi ini bukan kontradiksi, melainkan betapa ini adalah kekayaan penafsiran yang saling melengkapi dalam memahami hukum Islam, sekaligus menunjukkan fleksibilitas teks Al-Quran dalam menampung keragaman interpretasi yang tetap dalam koridor otensitas. Baik, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan kritik teks kami serahkan kepada rekan Dzul Izzi. Monggo Ustaz. Kayaknya beliau terpental Ustadz karena sinyalnya. Dilanjut lagi, belum bisa masuk. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam metode kritik teks. Ya, kelebihan yang pertama adalah rekonstruksi teks yang akurat. Menelusuri perkembangan teks melalui bukti manuskrip yang ada. Memetakan varian bacaan secara sistematis. Yang kedua, dasar analisis historis. Ini kita diajak untuk memahami proses transmisi naskah dari masa ke masa. Kemudian kita juga bisa melacak pengaruh regional dalam penyalinan mushaf. Kelebihan yang ketiga adalah verifikasi ilmiah. Kita dapat menguji otentisitas atau keaslian varian dengan pendekatan multidisiplin ilmu. Memberikan dasar objektif untuk kajian perbandingan qiraat. Sedangkan keterbatasannya atau kekurangannya adalah yang pertama, akses terhadap ke sumber awal ini tidak dapat menjangkau pada teks atau bacaan di fase pra-manuskrip dan transmisi lisan sebelum kodifikasi atau penulisan teks Al-Quran. Yang kedua, ketergantungan pada ketersediaan naskah. Terbatasnya manuskrip abad pertama menyulitkan rekonstruksi lengkap. Seperti yang kita ketahui, pada zaman awal-awal penulisan Al-Quran, yaitu setelah wafatnya baginda Rasulullah, banyak kendala ya, termasuk sulitnya dalam penulisan ya, karena zaman itu belum banyak dikenal kertas kayak sekarang ya. Penulisan rata-rata di kulit binatang atau di dedaunan. Nah, ini yang menyulitkan ya. Yang ketiga, risiko misinterpretasi. Tanpa memahami qiraat dan ulumul Quran, varian yang sahih pun bisa disalahartikan sebagai suatu kesalahan. Kemudian yang keempat, tidak menghasilkan jawaban yang tunggal. Seringkali menghasilkan beberapa bacaan yang sama-sama valid tanpa kepastian yang final. 5. Potensi konflik dengan teologi. Ini dapat dipandang mengganggu keyakinan atau akidah tradisional tentang kesempurnaan mushaf Al-Quran. Yang keenam, tidak menjawab aspek spiritual. Metode kritik teks ini dapat dipandang mengganggu keyakinan tradisional ya, tentang keyakinan kita bahwasanya mushaf Al-Quran ini sudah sempurna. Bersifat historis filologis, tidak mampu menjawab pertanyaan teologis dan makna spiritual. Kemudian yang ketujuh,
memerlukan keahlian kompleks, menuntut penguasaan multidisiplin, ya, multidisiplin ilmu, ilmu qiraat, paleografi, ilmu sejarah, dan linguistik Arab. Selanjutnya kesimpulan dari makalah ini, ya. Satu, konvergensi tradisi klasik dan metode modern. Kajian menunjukkan bahwa ulama klasik telah mengembangkan metodologi kritik teks yang sophisticated melalui perangkat qiraat, Rasm Usmani, dan ilmu bahasa Arab. Meski dengan istilah berbeda, mereka telah mampu melakukan verifikasi, komparasi, dan seleksi varian secara sistematis. Ini membuktikan bahwa tradisi Islam memang memiliki mekanisme internal yang sangat kuat untuk menjaga keaslian atau otentisitas teks ayat Al-Quran. Yang kedua, metode kritik teks ini adalah sebagai bukti salah satu ikhtiar penjagaan wahyu. Penerapan metode kritik teks melalui inventarisasi sumber, verifikasi autentisitas, dan analisis varian ini justru menguatkan bahwa keberagaman bacaan dan variasi mushaf itu merupakan bagian dari proses transmisi yang terkontrol. Hal ini menegaskan bahwa kritik teks bukanlah upaya untuk meragukan keaslian, tapi justru menjelaskan bagaimana mekanisme penjagaan wahyu secara historis dan metodologis. Yang ketiga, keunikan kritik teks Al-Quran. Kritik teks Al-Quran ini memiliki kekhasan yang fundamental dengan berlandaskan pada 3 pilar utama: sanad sahih, kesesuaian Rasm Usmani, dan konsistensi bahasa Arab. Kerangka ini membedakan secara esensial dari kritik teks kitab suci yang lain yang tidak memiliki konsep sanad dan sistem transmisi mutawatir. 4. Kontribusi komprehensif. Kritik teks berfungsi multiperspektif, merekonstruksi teks kuat, memetahkan transmisi bacaan, sekaligus menjawab kritik kontemporer tentang bagaimana stabilitas teks, kajian terhadap mushaf awal, dan variasi bacaan, membuktikan bahwa stabilitas teks terjaga sementara keragaman bacaan justru memperkaya hasanah pemahaman. Kelima, pendekatan kritik teks yang terintegrasi dengan ulumul Quran berhasil menunjukkan bahwa studi akademik terhadap teks tidak harus berujung pada deskonstruksi iman atau ketauhidan. Akan tetapi justru hal ini harusnya mampu menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana cara umat Islam ini menjaga wahyu Al-Quran sepanjang sejarah. Baik, itu penyajian presentasi dari makalah kami. Mudah-mudahan sedikit bisa menambah wawasan kita, ya, menambah hasanah keilmuan kita tentang variasi baik bacaan maupun teks Al-Quran mulai zaman Rasulullah sampai zaman kontemporer atau zaman modern sekarang, ya. Bagaimana upaya penjagaan teks kemurnian Al-Quran ini agar sama persis dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang sampun menyimak. Saya yakin makalah kami jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, monggo barangkali ada yang mau menanyakan, mau mendiskusikan, ya, atau menambahi referensi yang lain atas makalah kami, monggo dipersilakan. Rekan Anwar, barangkali ada tambahan, monggo. Belum ada, Mas. Belum ada. Mungkin yang lain mungkin ada pertanyaan mungkin, atau mungkin ada saran ataupun kritikan, silahkan monggo disampaikan. Ya, sebenarnya ada sedikit kemiripan ya antara kritik teks dan variasi bacaan ini, ya, pembahasannya dengan studi kita yang tadi sore tentang metode tafsir yang muqarron, ya, di mana di situ banyak sekali perbandingan-perbandingan yang dilakukan untuk menjaga, ya, atau mencari, ya, keontentikan atau keaslian dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Dari contoh penerapan yang tadi kami sampaikan ini, ya, dari contoh yang kami sampaikan ini, barangkali rekan-rekan ada yang ditanyakan. Bu Maulida, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Bu Maulida. Ini jelas mau menambah ini. Beliau ini Enggak, aku cuma merhatikan mendengar. Aku belum baca makalahnya yang ini sih. Kalau yang tadi sore udah baca. Okay. Ini kok lebih lengkap ya koyo ya daripada yang pembahasan muqarron tadi. Padahal kalau dibaca secara di buku teks metode penelitian tafsir itu lebih luasan muqarron itu. Tapi ini lebih lengkap ya, lebih jelas dan lebih apa ya? Ya wis lengkap lah pokoknya. Sebenarnya kalau kita tadi kan setiap silabus ya, Bu, setiap silabus itu kan sudah ada temanya tersendiri-sendiri, ya. Temanya tersendiri. Sebenarnya kalau kita mengikuti tema itu malah kita fokus pada satu pembahasan saja. Kalau terlalu banyak pembahasan, ya, justru yang mendengarkan itu malah bingung nanti. Ya, sesuai dengan silabus. Nah, menurut saya sih, menurut saya. Jadi sebenarnya kalau bisa bikin makalah itu nggak usah panjang-panjang malahan. Sedikit, tapi yang dibahas itu bahas fokus pada pembahasan saja, menurut saya. Nah, tentang ini studi kasusnya, gimana Bu Maulida? Ada yang meragukan? Oh, Pak Saiful, Monggo, pripun? mungkin saran aja ya untuk menambahkan gambar yang mushaf, macam-macam mushaf seperti mushafnya Imam Warsh itu seperti apa itu? Oke. Oh, contoh gambarnya? Iya, contoh gambarnya, contoh gambar mushafnya itu. Soalnya di makalah tadi saya lihat sekilas nggak ada nih. Memang nggak ada, Bu. Jadi, emang nggak ada atau belum nemu atau tidak mencari? Kebetulan ini kan pematerinya kan ada 4, ya. Pematerinya ada 4, masing-masing punya tugas job qualification yang berbeda-beda, ya. Nah, mungkin kalau untuk mushaf itu tugas dari
Mas Anwar Fuadi. Nah, saya cuman ini studi kasus, ya. Saya studi kasusnya. Saya yang gampang-gampang saja. Kalau sulit-sulit saya bingung. Oke, baik. Yang Kalau- mana sih yang itu bagian saya, Mas? Gimana? Ini ya, maksudnya Kalau mungkin yang ini ya. di makalah itu kan itu ya Ustaz apa? Mas Abdurrahman Nafis, nah, beliau itu yang tulis. Oh, yang Kalau makalahnya, makanya nggak dicantumin di sana. ini maksud saya Maksudnya kalau tentang PT-nya juga, ya sama PT-nya juga. Jila ya. Ini ya maksudnya contoh mushaf ini kan. Enggak, Pak. Iya, Ya di sini nih kan ya mushaf Waras. Itu kan ada itu kalau dicari di Google itu kan macam-macamnya. Mushaf waras itu kayak gimana gitu, mushaf. Tugas, okay. Tugas dari Mas Anwar atau Mas Abdurrahman Nafis untuk mencarikan ya untuk Mbak Sila. Nanti Baik, tolong ditagih nanti Mbak Sila. Kalau di presentasi saya yang awal itu saya pernah memberikan ya contoh-contoh mushaf ya. Contoh-contoh mushaf yang mulai dari kufi atau yang pertama itu ada sebenarnya. Kalau jenengan masih ingat, saya presentasi awal di studi naskah itu pernah ya. Contoh-contoh mushaf. Itu yang mushaf dunia bukan sih? Iya, mushaf dunia. Ya. Mushaf dunia. Yang sama Mushaf. saya bukan? Gimana? Iya ya, kayaknya ya. Iya mana itu? Dan nanti kan ada. Oh, bukan. Saya mushaf Nusantara kalau nggak salah. Iya. Sebentar, saya carikan. Itu sudah lama sih. Belum ada. Nanti bisa dilihat di arsip di naskah. Oke, sambil nunggu itu yang lain monggo, atau sudah pada malam mingguan ini ya? Ini Ustaz Kholis belum hadir ya? Sinten? Ustaz Kholis. Belum hadir. Kayaknya kalau sampai jam sekian belum hadir ya berarti Nggak ada. Gimana sih? Nggak ada konfirmasi di chat atau bagaimana? Zul Izzy. Masih belum bisa masuk. Mas Ini Udizi. ada. Ini ada ini orangnya. Tapi nggak bisa bicara. Ini sudah ada. Oh, baru masuk berarti. Mungkin kendala sinyal. Oh, gitu. Mati. Nggih. Memang kalau kendala sinyal Anu, itu Mbak. tidak bisa. Oh, ini nih. Ternyata Ustadz Kholis itu baru umroh. Ternyata baru umroh. Iya. Sekarang baru Barusan di Mekah, berangkat baru umroh. habis sa'i tadi. Habis sa'i. Mm-mm. Ini saya juga baru masuk ini. Jadi kalau ada yang pertanyaan langsung di grup aja, nanti bisa langsung dijawab. Katanya gitu. Oh, gitu. Jadi saya juga baru nyala nih di sini lampunya. Jam 9:10. oke, berarti ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti ke dosen ya, bisa ditanyakan langsung ke Bapak dosen ya. Atau kalau ada yang perlu didiskusikan lagi monggo. Dikumpulkan kali ya Pak, ada pertanyaan dikumpulkan, nanti saya bantu catat deh, nanti saya drop di grup biar Pak dosen menjawab gitu kali. Oke. Jadi pertanyaan tadi yang pertama dari Bu Maulida ya. Bu Maulida tadi pertanyaannya apa ya? Ini lebih kompleks gitu ya.
atau kalau memang sudah nggak ada, bisa kita tutup. Nanti untuk pertanyaan langsung ke grup WA saja. Oke. Monggo rekan Duliji bisa di closing statement sekaligus kafaratul majelis. Monggo. Ya, alhamdulillah untuk perkuliahan pada malam hari ini telah terlaksana. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.